Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ketua MKD, Bapak Dr. Adang Dorojatun, Bapak Ibu anggota Majelis Kehormatan Dewan, serta Bapak Ibu pimpinan alat kelengkapan Dewan, pimpinan fraksi DPR RI yang saya hormati. Mohon izin tidak bisa saya sebut satu persatu karena belum kenal. Mohon maaf, saya dari Solo dan termasuk baru beberapa bulan di Jakarta. Jadi barangkali kalau belum kenal, ini sekaligus saya berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Juga sahabat-sahabat saya dari Kompolnas yang saya hormati, Pak Beni dan kawan-kawan, dari lembaga negara yang lain yang hadir, para hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Izinkan saya memulai menyampaikan hal ini dengan menyampaikan begini Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya ketika kita ngomong etika, itu apa relasinya dengan ketika ngomong hukum. Kebetulan background saya adalah hukum, saya guru besar di bidang hukum dan kebetulan juga mengajar etika hukum. Nah, apa relasi antara etika dan hukum? Saya mau mulai begitu. Kalau kita mengibaratkan sebenarnya ini bukan, kalau rel kereta itu ada kanan kiri, bukan etika di sebelah kanan, hukum di sebelah kiri. Bukan begitu. Yang kemudian kereta bisa jalan. Sama-sama tujuannya untuk kemudian mengantarkan ke Jakarta. Tetapi yang namanya etika itu kalau kita ibaratkan adalah rel kereta, maka hukum itu adalah jalan. Rel kereta untuk menuju Jakarta, hukum jalan untuk menuju juga Jakarta. Jadi sama tujuannya. Dan kalau kemudian kita tarik tujuan hukum itu, kan kalau dalam kita belajar ilmu hukum itu kan ada namanya sarjana Gustav Radbruch. Ini paling terkenal kan. Ada 3 tujuan hukum itu adalah soal kepastian, keadilan, kemanfaatan. Nah, terus kalau etika itu tujuannya apa? Etika itu adalah tujuannya relasi antara tujuan tertinggi dari hukum dan kemudian konkret adalah soal tujuan aktual dari hukum itu. Sehingga tujuan dari etika itu adalah perbaikan moral. Perbaikan moral, itu tujuan etika. Sehingga tujuannya pun juga sama. Kenapa hukum ditegakkan? Untuk membenahi perilaku. Kenapa juga etika ditegakkan? Ujungnya juga ingin membenahi perilaku. Nah, tetapi ternyata jalannya tidak sama. Jalannya itu berbeda. Nah, di mana letak perbedaan jalannya itu? Makanya ini sebagai pengantar. Saya menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya bahwa jalan etika ini adalah another way dari jalan hukum. Tidak sama. Kadang orang mengatakan bahwa ketika hukum ditegakkan itu berarti sama dengan menegakkan etika. Tetapi juga orang mengatakan bahwa ketika menegakkan etika itu menegakkan hukum. Padahal sekali lagi saya sampaikan ini jalannya berbeda. Nah, juga relasi inilah yang kemudian kalau dalam filsafat hukum itu kita mengenal ya, yang namanya letak etika itu ada di mana, letak hukum itu ada di mana. Kalau dalam etika ya, etika itu adalah kalau kita ibaratkan itu sejajarnya dengan prinsip, dengan asas. Maka dalam etika itu kita bicaranya soal baik dan buruk. Tapi hukum itu kita bicaranya legal and illegal. Makanya kalau hukum itu kita terjemahkan dalam bahasa asalnya kita sebut sebagai legal. Dan legal itu kata
lawannya adalah, reverse-nya adalah ilegal. Nah, etika tidak bicara soal legal dan ilegal. Etika tidak bicara soal legal dan ilegal, tapi etika bicara soal baik dan buruk. Sehingga kalau kita tarik lebih ke atas, sebenarnya etika itu sesuatu yang sifatnya itu abstrak. Etika itu sifatnya abstrak. Kalau hukum itu adalah norma yang konkret. Sama-sama ini adalah norma, tetapi kita menerjemahkan norma itu tidak semuanya as a provision. Kita menerjemahkan norma itu tidak semuanya adalah sebagai regulasi. Tapi ini adalah norma. Kan ada norma itu adalah norma positif, norma tertulis, ada norma yang tidak tertulis. Ya. Nah, ini adalah etika ini sebenarnya kalau diperas baru kemudian muncul hukum. Maka ada seorang pakar yang sangat terkenal itu, dia mengatakan itu sebenarnya hukum itu sejatinya sumbernya adalah dari lautan etik. Jadi hukum itu berlayar, hukum itu mengapung, itu di lautan etik. Sehingga kalau kita tarik sini, meskipun tadi jalannya berbeda, derajatnya, sekarang pertanyaannya adalah derajat etika dan derajat hukum itu tinggi mana? Ternyata derajat etika itu lebih tinggi dibanding hukum. Karena di dalam etika kita menemukan hukum, tetapi di dalam hukum belum tentu kita menemukan etika. Nah, yang dalam hari-hari ini kita menyaksikan beberapa praktik, saya melihat ya, melihat beberapa praktik di ketatanegaraan kita itu baurannya itu menurut saya kok tidak pas gitu ya, menurut saya itu tidak pas. Jadi ini poin pertama yang saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Jadi jelas bahwa posisi etika itu berada dalam ruang yang abstrak, sehingga ketika kita mengatakan bahwa seseorang itu melakukan pelanggaran etika, itu tidak bisa kita samakan dengan pelanggaran hukum. Karena menganggap pelanggaran etika sebagai pelanggaran hukum itu mengindikasikan menurut saya kok kita mengalami kemunduran dalam berpikir. Nah, oleh karena itu ada satu ahli filsuf juga yang mengatakan, Anthony de Amato, dia menganggap bahwa kalau itu dianggap sama, maka ada namanya nihilisme. Nihilisme, karena kita sudah dibekali dengan undang-undang, kita dibekali dengan hukum. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, sikap batin dan perilaku itu adalah sebenarnya objek etika. Tapi hukum itu hanya menganggap perilaku saja. Memang kalau dalam hukum itu ada namanya mens rea dan actus reus. Tetapi mens rea saja tidak cukup, harus ada actus reusnya. Tapi sumber etika ini adalah sikap batin sebenarnya. Jadi perbedaannya ada di sana. Makanya ada, kalau Bapak Ibu ingat dulu pelajaran juga ini agak berat dikit ini. Pelajaran filsafat itu ada namanya seorang filsuf, dia mengajar di Chicago dan juga di Harvard, namanya Lawrence Kohlberg. Mohon maaf. Lawrence Kohlberg itu mengatakan orang berperilaku baik dan buruk, berperilaku etis itu karena didasari minimal dua hal, yang disebut sebenarnya adalah tiga, tapi minimal yang paling terkenal adalah dua hal. Yang pertama adalah dia punya sensitivitas terhadap moral. Sekali lagi moral. Moral itu di awal sudah saya sampaikan, ini bicaranya soal baik dan buruk, bukan soal legal dan ilegal. Nah, sensitivitas moral. Apa yang kita sebut dengan sensitivitas moral? Kadangkala kita ngomongin orang, pas ngomong gitu di depannya dan itu merendahkan dia, ada enggak kita merasa itu sebagai suatu, kemudian pas pulang berpisah itu kayaknya saya merendahkan teman saya ngobrol tadi lah. Ini kalau ada, namanya sensitivitas moral kita ada. Dan kalau ini ada ya, berarti tend to good thing kita itu ada.
Tapi ini berbeda dengan baper ya. Beda dengan baper. Kalau baper beda lagi. Kalau baper itu dikit-dikit kerasa. Sehingga jadinya orangnya pekewan, jadinya orangnya, lah itu juga nggak bagus. Sensitif moral itu hanya kemudian ketika kita melakukan sesuatu yang good or not good itu, good or bad itu, terus kita kemudian merasa itu kebayang. Tapi nggak kebayang-bayang sampai berhari-hari kayak itu membayangkan mantan kita. Nah, itu sensitivitas moral yang letaknya ada di mana? Di batin, di pikiran kita. Nah, yang kedua adalah soal penalaran kita terhadap etik kita, terhadap moral kita. Penalaran itu ada di akal, kemudian kita pikir itu. Dan yang ketiga ini yang sebenarnya penting adalah soal motivasi. Kita melakukan sesuatu itu baik, pasti ada tujuannya. Kita melakukan sesuatu itu buruk, ada tujuannya. Nah, tujuan inilah yang kemudian membuat alasan kita untuk melakukan sesuatu itu. Dan ini dalam tahapan etika, good or not good, good or bad. Nah, makanya Bapak Ibu, saya berbahagia sekali bahwa ketika MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini kita anggap sebagai refleksi dari apa yang saya uraikan tadi di depan, bahwa di mana etika bagi anggota DPR ini menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita lihat perjalanan pasca reformasi itu, DPR ini mengalami beberapa kali penguatan, baik dari sisi legislatif, dari sisi pengawasan, dan juga dari sisi penguatan anggaran, juga dari sisi budgeting. Itu juga kemudian mengalami penguatan. Nah, oleh karena itu, dengan kewenangan yang mengalami penguatan beberapa kali ini, kiranya kita penting untuk juga bukan hanya sekedar menjaga kehormatan dewan ini dari sisi tidak melanggar hukum, tapi juga penting untuk menjaga kehormatan dewan, sikap batin sumbernya dalam wujud perilaku itu adalah tidak melanggar etika. Nah, tidak melanggar etika. Nah, lantas ada pertanyaan, bagaimana anggota dewan itu dapat dilakukan melanggar etika? Nah, bagaimana kemudian ketika seseorang itu melanggar etika, lantas pertanggungjawabannya seperti apa? Nah, kalau kita berpikiran bahwa melanggar etika itu sama dengan melanggar hukum, maka pikiran itu sejak awal saya sampaikan itu tertolak. Jadi melanggar etika itu berbeda dengan melanggar hukum. Nah, diskursus tentang pelanggaran etika ini, jadi mengenai hubungan hukum, karena sumber hukum itu adalah salah satunya adalah dari moral, dan dari moral itu adalah relasinya sama dengan etika. Makanya ketika kita bicara etika itu ada dua macam. Etika itu bisa dilihat dari filsafat dan bisa dilihat dari sisi ilmu. Kalau kita melihat etika dari sisi filsafat, maka etika itu adalah sebenarnya merupakan refleksi dari kepribadian kita masing-masing yang kemudian kita sepakati secara komunal. Misalnya dalam konteks anggota dewan, ada sikap perilaku ekspresi pribadi-pribadi yang kemudian sikap pribadi itu kalau hanya menjadi perbuatan pribadi belum dikomunalkan, maka itu ya perbuatan pribadi. Kita anggap itu sebagai sebuah kesepakatan komunal, maka itu bisa kemudian kita turunkan dalam etik, yang akhirnya kita membuat kode etik itu pertama. Jadi terus yang kedua adalah sebagai filsafat juga, yang namanya etika itu adalah endapan. Jadi merupakan kristalisasi dari perilaku-perilaku yang kemudian disepakati secara moral itu. Itu kalau kita lihat secara filsafat. Kalau kita lihat secara ilmu, maka namanya etika itu adalah sesuatu, hanya kita menilai bahwa sesuatu itu baik dan sesuatu itu buruk, berhenti di situ. Itu ilmu. Makanya mendefinisikan ketika kita melihat etika itu ada 3 tahapan. Pertama adalah kita mendefinisikan etika secara deskriptif, kedua mendefinisikan etika secara normatif, ketiga adalah mendefinisikan etika itu secara meta. Kalau secara deskriptif itu kita melihat fenomena saja, kita menggambarkan fenomena orang tentang baik dan buruk tanpa kemudian kita melakukan judge, itu namanya deskriptif. Misalnya orang pergi ke kafe, orang pergi ke panti pijat,
pergi ke mana-mana, tapi dideskripsikan saja. Nah, menjadi normatif yang kemudian mewujud pada kode etik misalnya, maka itu kemudian fenomena tadi yang deskriptif itu kemudian diwujudkan dalam penilaian bahwa ketika Anda ke kafe itu bisa buruk bisa baik, yang buruk adalah begini, yang baik begini misalnya. Nah, itu yang normatif. Nah, yang ketiga adalah meta. Yang meta, kalau meta itu ini penafsiran dari sebuah kata. Misalnya sebagai contoh, berperilaku baik kata baik berbeda dengan kita memiliki kendaraan kondisinya baik. Nah, ini meta. Meta itu melampaui definisi-definisi yang ada di kita. Makanya kalau dalam konteks meta itu butuh penafsiran. Nah, kalau saya sepakat bahwa etika itu tahapannya tidak perlu dalam tahap meta, cukup berhenti dalam tahap normatif saja. Kalau tahap meta, maka itu butuh penafsiran. Itu masuknya pada nanti di ruang-ruang pengadilan, menurut saya, ya, bukan kemudian di ruang penjaga marwah etika. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya sampaikan bahwa pelanggaran terhadap etika itu sama sekali berbeda dengan pelanggaran terhadap hukum. Jadi pelanggaran etika atau kita sebut sebagai sebenarnya adalah pelanggaran moral itu berbeda karena apa? Sanksinya. Pelanggar etika tidak dapat diprediksi, sementara sanksi hukum pada dasarnya itu clear. Melanggar hukum sanksinya apa? Baik itu ada sanksi pidana dan seterusnya. Tapi kalau melanggar etika, awalnya sebelum kita menyepakati soal kode etik, ini soal ilmu dulu, melanggar etika itu adalah melanggar sesuatu yang abstrak. Karena tadi saya sebut, proses tahapannya sebelum jadi norma itu adalah hanya fenomena saja, yang kita bisa menafsirkan sendiri-sendiri apakah itu sesuatu itu baik atau sesuatu itu buruk. Karena sesuatu itu sekali lagi sifatnya abstrak. Tapi ruang ini universal, karena baik buruk itu universal, bukan relatif. Kalau relatif beda lagi, relatif itu bukan etika kita menyebutnya etiket. Cara kita makan dengan tangan kanan itu etiket, bukan etika. Cara kita minum harus diteguk, tidak boleh lebih dari 3 kali misalnya, itu soal etiket, bukan soal etika, ya. Oke, nah jadi problemnya adalah dalam ruang abstrak yang saya sebut tadi, karena etika itu ada di ruang abstrak, sedangkan hukum itu ada di ruang norma yang konkret. Etika normanya abstrak, tapi seringkali yang namanya perilaku manusia, termasuk perilaku anggota dewan, itu tidak tercover semuanya dalam aturan hukum. Itu problemnya. Jadi tidak semua tercover dalam aturan hukum, dan kalau dimasukkan dalam aturan hukum itu juga bisa jadi bias, karena ini bukan soal benar salah, ini soal baik buruk. Nah, ini problemnya. Jadi ketiadaan norma yang terkonkretkan atau norma yang dibumikan inilah, ini yang kadangkala kita akan mengadili seseorang itu nggak ada sumbernya. Akan kemudian menjaga marwah itu hanya berdasarkan penafsiran saja. Hanya berdasarkan penafsiran saja. Makanya dalam perjalanannya ini nanti akan tergerus. Nah, oleh karena itu ketiadaan aturan yang kita sebut tadi, sehingga kita ada semacam ruang yang hampa tadi, ini perilakunya sebenarnya buruk, tapi kita mau masukkan ke hukum, kita nggak punya ranahnya. Nah, tapi etika apa dasarnya? Kita nggak ada. Nah, ini meskipun ini sebenarnya ranah etika, ya, ranah etika, ranah nilai, ranah asas yang tentu ada ragam batas-batasannya. Nah, ini tidak boleh dibiarkan berlama-lama. Kalau ada filsuf juga, itu namanya Hartz, singkatnya H-L-A Hartz. Dia kalau kondisi ketiadaan norma dari sisi etika itu dibumikan, nggak ada aturan, maka akan menimbulkan kehampaan itu, nihilisme itu akan menimbulkan chaos. Orang akan menjudge sendiri-sendiri, akan menafsirkan sendiri-sendiri bahwa perilakunya itu adalah paling baik atau perilakunya itu adalah benar,
sementara dia bisa menuduh orang lain perilakunya sah. Perilaku dianya adalah bermoral, sementara dia bisa menuduh perilaku orang lain adalah tidak bermoral. Nah, jadi kemudian ada pertanyaan, lalu yang ruang abstrak ini apa perlu kemudian kita daratkan dalam bentuk norma yang konkret? Kan begitu. Padahal tadi kita sudah di awal sudah saya sampaikan, jalannya berbeda. Jalan etika dengan jalan hukum itu berbeda jalannya. Nah, apakah kemudian perlu diwujudkan dalam sesuatu yang sifatnya konkret? Nah, ini pertanyaan itu. Jadi untuk menjawab itu, Bapak Ibu semuanya, tentu kita harus punya pikiran bahwa kalau itu nanti menjadi sesuatu yang sifatnya konkret, maka tetap harus ada batasan antara orang yang menegakkan etika konkret ini dengan hukum yang sudah benar-benar konkret. Nah, harus ada batasan. Karena sekali lagi di awal juga sudah saya sampaikan, ada kecenderungan hari-hari ini karena mungkin era reformasi ya Bapak Ibu semuanya. Dulu saya ingat, saya baca referensi-referensi sejarah itu, bahkan dulu itu ketika pasca kemerdekaan tahun 40-an, terus kemudian selesai konferensi meja bundar, terus kemudian kita menjadi negara masih Pak Karno, maka lembaga-lembaga negara itu bisa mengusulkan kewenangannya sendiri-sendiri. Kebetulan saya di Kejaksaan Agung dan kemarin saya mengundang FGD dengan ahli-ahli sejarah, FGD sejarah. Di situ terungkap salah satunya adalah intelijen pertama itu bukan intelijen militer, bukan intelijen BIN, tapi adalah intelijen Kejaksaan Agung. Kenapa? Bukan soal ini lembaga yang tepat untuk menangani, tapi karena dulu yang mengusulkan pertama adalah Kejaksaan Agung. Itu kita terungkap dari data itu. Nah, hari-hari ini kita melihat juga begitu. Jadi karena tidak ada batasan yang jelas, sehingga seolah-olah beberapa lembaga ini kemudian ada yang kemudian membuat penafsiran kewenangan yang menurut saya agak berlebihan, termasuk pengadil etik. Pengadil etik itu berlebihan. Nah, sehingga karena ini kebetulan juga saya menyampaikan di anggota dewan yang terhormat sebagai pengendali legislasi, pengendali regulasi di Indonesia, dan di mana di situ hulunya juga regulasi di Indonesia, maka penting untuk memberikan batasan-batasan yang tegas tentang kewenangan lembaga-lembaga negara masing-masing itu ke depan mungkin ya. Nah, kita kembali pada yang saya sampaikan. Jadi konsekuensi dari pelanggaran terhadap etika itu ada dalam bentuk sanksi sosial di dalam lingkungan sosial itu. Sebagai contoh, ketika seorang advokat, ya maka ada lembaga advokat, dia bernaung. Anggota dewan, maka kemudian dia di DPRD provinsi, DPRD kota atau DPR RI. Itu sanksi sosial. Nah, ya pelanggarannya itu kan modelnya macam-macam. Kalau pelanggaran etika itu mulai dari yang ringan, sedang, sampai kemudian berat. Contoh ini kan mempertunjukkan kepada kita bahwa pertanggungjawaban dari sanksi pelanggaran etika yang dilakukan oleh seseorang itu sejatinya hanya berdampak dan berlaku pada lingkungan sosial tersebut dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena jalannya berbeda. Nah, sekali lagi, jadi kayak misalnya pertanggungjawaban terhadap pelanggaran etika di DPR RI. Maka pihak-pihak anggota DPR RI yang melakukan pelanggaran etika itu juga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas dasar pelanggaran etika itu dihadapkan pada pelanggaran hukum, kecuali dia secara tegas dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut hukum dianggap ilegal, ya, dianggap ilegal. Nah, makanya ya sanksinya sanksi ringan dalam bentuk mungkin teguran lisan, teguran tertulis, sedang mungkin pemindahan keanggotaan, sampai kemudian sanksi berat yang pemberhentian dari anggota dewan. Tidak ada sanksi kurungan, sanksi denda dan segala macam.
Itu namanya etika. Nah, inilah menurut saya penting untuk mengisi ruang yang saya sebut tadi, kehampaan tadi, sesuatu yang abstrak tadi yang harus kemudian diisi, karena tidak semua perilaku anggota dewan itu bisa tercover dengan aturan-aturan norma hukum. Tidak semua tercover, sehingga penting untuk kemudian menurunkan sesuatu kebenaran, tidak benar, nilai moral, etika itu dibumikan dalam aturan-aturan yang untuk mengisi nihilisme ini agar tidak menimbulkan chaos yang disebut hard tadi. Nah, maka anggota dewan dalam konteks ini dapat kemudian membuat panduan. Nah, panduan itu yang kemudian kita sebut tadi adalah sebagai kode etik. Nah, kode etik. Nah, cuma memang Bapak Ibu semuanya harus ada titik pembeda antara etika sekali lagi dengan hukum. Jangan sampai aturan-aturan etika itu kemudian mengadopsi aturan-aturan hukum. Sekali lagi, etika itu hanya soal baik dan tidak baik. Sedangkan hukum soal benar dan salah. Jangan ditumpuk-tumpuk. Nah, inilah tantangannya. Karena nilai dari etika itu sekali lagi abstrak, sementara hukum itu perilaku itu sesuatu yang sifatnya konkret. Ya, sifatnya konkret itu. Ya perkembangan di masing-masing institusi kan akhirnya kan tadi kita sebut sudah memiliki yang kita sebut sebagai kode etik. Nah, kode etik inilah yang memang pertegasannya harus clear ya. Harus clear. Ada pertanyaan kemudian. Apakah kemudian ketika bahkan penjaga marwah etik ini, bahkan sekarang ini akhir-akhir ini juga ada gagasan tentang peradilan etik ya, sebenarnya. Ini kemudian bisa disamakan dengan peradilan umum. Jadi apa batasannya seorang pengadil etik di masing-masing institusi, misalnya majelis kehormatan dengan majelis hukum, majelis hakim, apa bedanya majelis kehormatan dengan majelis hakim? Ini juga harus clear batasannya. Kenapa perlu kita beri batasan? Karena kalau tidak diberi batasan, yang namanya abuse of power itu kadangkala yang ada di dalam pikiran setiap manusia. Bahkan ketika tidak ada batasannya, maka power itu tend to abuse. Kecenderungannya akan melebihi. Maka beberapa hal kita lihat dimanapun ketika batasan-batasan kewenangan itu tidak clear, maka yang terjadi adalah ultra vires. Ultra vires itu adalah pelaksanaan kewenangan yang melebihi yang seharusnya diberikan. Nah, apa batasannya? Yang paling penting Bapak Ibu, saya sampaikan, di dalam ruang peradilan majelis hakim, dia diberikan kewenangan untuk melakukan apa yang kita sebut sebagai rights finding, atau kemudian menemukan hukum, atau dalam bahasa yang lain adalah dia diberi kewenangan untuk melakukan konstruksi hukum, pembentukan hukum. Dalam hal apa dia diberi kewenangan? Dia diberi kewenangan ketika ada kekosongan aturan. Dia diberi kewenangan ketika aturan satu dengan yang lain itu saling bertabrakan. Dia diberi kewenangan ketika satu aturan itu menimbulkan multi penafsiran, maka dia diberi kewenangan untuk melakukan konstruksi itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya bisa melakukan penafsiran gramatikal, penafsiran hermeneutik, bahkan sampai dia membuat hukum sendiri. Itu majelis hakim. Tetapi sebenarnya rights finding ini apakah mutlak? Kalau kita melihat teori di berbagai negara manapun, yang namanya kewenangan ini sebenarnya diberikan, itu tidak mutlak. Ada batasannya. Maka sebagai misalnya majelis hakim di pengadilan tinggi, majelis hakim di MA, majelis hakim di MK sekalipun, dia punya batasan-batasan untuk kemudian melakukan rights finding ini.
Nah, celakanya kalau batasan itu tidak diberikan dengan rigid, maka yang terjadi adalah saya sebut tadi di depan, dalam beberapa hal kadang kewenangan lembaga lain itu bisa kemudian diambil alih. Dalam beberapa hal saya sampaikan. Nah, oleh karena itu batasan itu penting, ya. Batasan itu penting meskipun secara azas bahwa yang namanya majelis hakim itu memiliki independensi, memiliki kewenangan untuk melakukan tadi saya sebut adalah konstruksi hukum Rechtsfinding tadi. Nah, lalu bagaimana dengan pengadil etik? Bagaimana dengan majelis kehormatan etik? Nah, MKE dimanapun menurut saya jangan diberi kewenangan untuk melakukan penafsiran. Kalau diberikan kewenangan untuk melakukan penafsiran ketika dia mengadili seseorang yang diduga, ya, dia menyidangkan seseorang yang diduga dia melakukan pelanggaran terhadap etik. Padahal etik ini bukan soal benar dan salah, tapi etik itu adalah soal baik dan tidak baik, moral or immoral, not legal and illegal. Nah, maka itu yang kemudian menjadi persoalan. Nah, kalau tidak kemudian diberi kewenangan, apa persoalannya? Persoalannya adalah norma abstrak yang diturunkan dalam bentuk kode etik itu menurut saya harus detail. Jangan sampai menimbulkan multi penafsiran. Jadi normanya harus detail. Jangan sampai menimbulkan penafsiran. Kalau sampai kemudian menimbulkan penafsiran-penafsiran yang lain, maka akan kesulitan. Saya kebetulan beberapa kali itu diundang sebagai ahli di PT UN untuk memprotes tentang keputusan etik, ya, Dewan Etik gitu. Nah, beberapa yang saya lihat salah satunya adalah majelis, bukan MKD DPR ya, tapi pengadil etik di satu lembaga itu dia aturan etiknya tidak dibuat secara detail. Dia melakukan sesuatu yang mungkin di lembaga yang lain ini dianggap bermasalah, tapi di lembaga yang tadi saya sebut, karena yang namanya etika ini kita sepakati adalah sebagai ekspresi kepribadian yang disepakati secara komunal, maka harus ada kesepakatan secara komunal itu. Kita tidak bisa kemudian melakukan refleksi etika di institusi lain, kemudian kita taruh tanpa ada kesepakatan komunal dalam bentuk kode etik di tempat kita. Nggak boleh. Jadi harus clear. Aturan-aturan tentang kode etik menurut saya harus detail. Sehingga inilah batasannya bahwa pembeda antara pengadil etik dalam tanda kutip dengan pengadil di pengadilan. Sehingga dengan demikian ketika aturan etik ini termasuk kode etik DPR tahun 2015 yang ketika itu aturannya mungkin ada beberapa hal yang belum detail, menurut saya penting untuk didaratkan secara detail agar para anggota dewan itu tidak kemudian memberikan beberapa penafsiran yang lain. Sebagai contoh saja misalnya ada di beberapa pasal yang saya sebut, misalnya anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kalau ini berhenti di sini, maka ini tidak cukup jelas. Maka harus menurut saya sekali lagi ini didaratkan sehingga akan memudahkan bagi para anggota dewan batasan-batasan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan itu seperti apa. Meskipun ada tata tertibnya, ada segala macamnya, itu juga ada. Tapi penting untuk kemudian menjadikan aturan yang sifatnya abstrak itu tadi, karena etika itu abstrak, ketika kita sepakati secara komunal harus didaratkan dengan lebih detail.
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada lebih salahnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.